dia harus berjamaah sama ibunya. Nah, ini kemelekatan berkaitan spiritual dan kemelekatan kasih sayang. Di usia 11 sampai 14 tahun, anak laki-laki dekatkan pada ibu, anak perempuan dekatkan pada ayah, dibalik. Jadi kalau kita punya anak usia 11 sampai 14 tahun, yang laki-laki, anak laki-laki dekatkan dengan ibu, anak perempuan dekatkan dengan ayah. Ya, kenapa? Yang pertama, anak laki-laki harus tahu betapa lembutnya seorang ibu. Karena kenapa? Karena di usia 6 dan 7 tadi dibesarkan oleh ayah. Ketika dibesarkan oleh ayah sebelumnya, dia akan menjadi powerful. Maka ketika dia dekat dengan ibu, maka akan imbang maskulin dan femininnya. Ya, satu. Yang kedua, kenapa didekatkan dengan ayah anak laki, anak perempuan? Karena ini menurut hasil penelitian teori fitrah, agar anak perempuan atau anak laki-laki tidak mudah jatuh cinta di usia 14 tahun. Kenapa? Karena kasih sayang sudah terpenuhi antara ayah dan ibu. Ya. Terus kenapa usia 11 sampai 14 tahun itu harus disilang antara ayah dan ibu, anak laki-laki ke ibu, anak perempuan ke ayah, agar setiap perilaku yang dia lakukan termasuk perselingkuhan dia mikir 2 kali. Kata anak laki-laki nih, kalau saya selingkuh, apa jadinya ibu saya diselingkuhin? Nah, ya muncul empatinya. Kenapa? Karena dia dekat dengan ibu. Kalau saya, kata yang perempuan, kalau saya selingkuh, apa jadinya ayah saya? Nah itu. Jadi pola-pola asuh yang dilakukan dari 0 sampai dewasa itu akan membentuk kepribadian anak kelak ketika dia menjadi dewasa. Ya, ini berdasarkan teori dan juga berdasarkan pola asuh. Sedangkan kita berkaitan dengan Al-Quran, adakah para nabi melakukan toxic relationship? Yo, boleh, silahkan. Nabi siapa aja yang kira-kira atau contoh-contoh Al-Quran yang melakukan toxic relationship? Silahkan boleh di chat. Nabi siapa aja kira-kira ya? Coba saya lihat. Ibrahim dengan siapa? Ibrahim dengan siapa? Ibrahim dengan ayahnya ya. Terus siapa lagi? Ya oke, ayahnya. Ada Bu Dr. Nurbaiti ini ya. Beliau yang sudah pernah naik bola apa Bu? Yang sudah menjelajah lagu apa ya, film Kinan tadi itu. Ada lagi, siapa lagi kira-kira yang pernah mengalami? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, Nabi Nuh dengan putranya, Kanan, Nabi Lut dengan istrinya. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, kita cek ya, kita lihat. Di Quran itu, ini keterangan Qurannya, Nabi Ibrahim dan ayahnya, Maryam, di surat Maryam kita bisa lihat ayat 41 sampai 48. Nabi Lut dan istrinya, ayat surat Al-A'raf 80 sampai 84. Nabi Nuh dan putranya Kanan, ayat 42-46 surat Hud. Nabi Yusuf dan saudaranya, surat Yusuf ayat 8 sampai ayat 9. Kenapa Allah berikan ini? Karena untuk pelajaran untuk kita. Ternyata sesama ayah dan anak, anak dan ayah, suami, pasangan dan istri, dan saudara itu sangat rentan dengan toxic relationship. Nah, sekarang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mencari solusinya? Ini ya, karena waktunya sudah mepet, sudah sedikit lagi. Yang pertama, menyadari akan adanya perbedaan dan penciptaan pasangan. Ya. Dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu kita hidup berbeda. Ya. Allah ciptakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun di surat Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Pasangan itu pasti karakter suami dan istri berbeda. Kalau suaminya ekstrovert, ketemu istrinya pasti introvert. Jarang sekali ekstrovert. Selalu ekstrovert introvert. Karena pasangan itu bukan sama, tapi berbeda yang Allah pasangkan. Kenapa? Agar tadzakkarun, kata Allah, mengingatkan kebesaran Allah. Dan juga kita diciptakan waqabaila ya, lita'arafu ya, kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, tujuan kehidupan di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya, litaskunu, biar tenang. Nah, makna tenang ini tidak hanya untuk suami istri, untuk anak-anak dan lain-lain. Kalau
Abi Quraisyah menjelaskan apa sih makna landasan litas kuno itu harus ditopang oleh apa, ya. Yang pertama mawaddah. Mawaddah itu bisa diartikan berusaha mencintai. Maka berbeda berusaha mencintai mawaddah dengan mahabbah. Kalau mahabbah, maka dalam perkawinan tidak ada mahabbah, adanya mawaddah. Kalau mahabbah mencintai karena kelebihan kamu. Kalau mawaddah mencintai kamu apa adanya, kelebihan dan kekurangan. Ya. Tadi sakana itu, sakinah itu adalah tujuan kehidupan bersama. Landasan yang harus ada mawaddah, rahmah dan amanah. Kalau rahmah itu semakin dia jatuh, semakin dia mencintai. Wah, jadi mencintainya tidak hanya dalam kondisi senang saja, itu rahmah. Tapi dalam kondisi susah dia juga mencintai. Ada nggak yang begitu ya? Maka ayat ini diumpamakannya dalam perkawinan. Jadi semakin suami atau istri itu sakit, maka kita akan semakin cinta. Ya, kalau Mas Rizky hanya bisa senyum ya. Nanti sebentar lagi. Terus amanah saling percaya, karena sesungguhnya suami kita adalah milik Allah dan istri kita adalah milik Allah. Ya, apapun yang dilakukan semua atas dasar kehendak Allah dan semuanya atas bimbingan Allah. Itu akan membuat kita lebih tenang. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi landasan Al-Quran? Adalah saling menghargai dan menghebatkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian bagi istrimu dan istrimu pakaian bagi kamu. Pakaian apa? Pakaian bukan hanya sekedar aksesoris atau pelindung tubuh, tapi pakaian dalam kondisi ekstrim ketika punya masalah dalam rumah tangga yang hebat, dan juga saling menutup aurat pakaiannya. Jadi menutup aib antara suami dan istri. Jadi kalau ada suami istri membuka aib-aibnya, itu berarti dia belum paham kalau dalam Islam itu tujuan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna adalah berpakaian dalam kondisi ekstrim, mempunyai banyak masalah, dan juga dalam kondisi orang menutup aurat, menutup kejelekan, kekurangan suami atau istri. Yang terakhir, tujuan hidup beribadah, tidak ada tujuan lain kecuali beribadah kepada Allah, di mana semua mencari ridha Allah. Sampai di ayat Al-Insan dijelaskan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tidak mengharapkan belas kasihan, ucapan terima kasih dari manusia. Aku mengharapkan ridho dari Allah. Ya, jadi kalau ada seseorang memberikan sesuatu dan orangnya tidak membalas, kata dia, aku mencari ridho Allah. Maka aku hanya mengharapkan ridho Allah meskipun orang lain tidak membalasnya dengan balasan yang baik. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi toxic relationship.